Apa itu otentikasi dua faktor 2FA? Dan mengapa kata sandi tidak cukup baik? Sebelum menjawab pertanyaan, apa itu otentikasi dua faktor atau apa itu 2FA, mari kita pertimbangkan. Mengapa penting untuk melakukan semua yang Anda bisa untuk meningkatkan keamanan akun online Anda? Dengan begitu banyak kehidupan kita terjadi di perangkat seluler dan laptop, tidak heran akun digital kita menjadi magnet bagi para penjahat. Serangan jahat terhadap pemerintah, perusahaan, dan individu semakin sering terjadi. Dan tidak ada tanda-tanda bahwa peretasan, pembobolan data, dan bentuk kejahatan dunia maya lainnya melambat. Untungnya, mudah bagi bisnis untuk menambahkan tingkat perlindungan ekstra ke akun pengguna dalam bentuk otentikasi dua faktor, juga biasa disebut sebagai 2FA. Apakah Anda pengembang tertarik untuk menambahkan 2FA ke aplikasi Anda? Meningkatnya kejahatan dunia maya membutuhkan keamanan yang lebih kuat dengan 2FA dalam beberapa tahun terakhir. Kami telah menyaksikan peningkatan besar-besaran dalam jumlah situs web yang kehilangan data pribadi penggunanya. Dan seiring dengan semakin canggihnya kejahatan dunia maya, perusahaan menemukan bahwa sistem keamanan lama mereka tidak cocok dengan ancaman dan serangan modern. Terkadang kesalahan manusia sederhana yang membuat mereka terekspos. Dan bukan hanya kepercayaan pengguna yang bisa rusak. Semua jenis organisasi euro, perusahaan global, usaha kecil, startup, dan bahkan nirlaba euro dapat menderita kerugian finansial dan reputasi yang parah. Bagi konsumen, efek setelah peretasan atau pencurian identitas yang ditargetkan bisa sangat menghancurkan. Kredensial yang dicuri digunakan untuk mengamankan kartu kredit palsu dan mendanai belanja, yang dapat merusak peringkat kredit korban. Dan seluruh rekening bank dan cryptocurrency dapat dikuras dalam semalam. Sebuah studi baru-baru ini mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 lebih dari 16 miliar dolar diambil dari 15,4 juta konsumen AS. Bahkan lebih luar biasa, pencuri identitas mencuri lebih dari 107 miliar dolar dalam 6 tahun terakhir saja. Jelas, situs dan aplikasi online harus menawarkan keamanan yang lebih ketat. Dan, bila memungkinkan, konsumen harus membiasakan diri melindungi diri mereka sendiri dengan sesuatu yang lebih kuat dari sekadar kata sandi. Bagi banyak orang, tingkat keamanan ekstra itu adalah otentikasi dua faktor. Kata sandi, secara historis buruk tapi masih digunakan. Bagaimana dan kapan kata sandi menjadi sangat rentan? Kembali pada tahun 1961, Massachusetts Institute of Technology mengembangkan sistem berbagi waktu yang kompatibel (CTSS). Untuk memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan komputer, MIT mewajibkan semua siswa untuk masuk dengan kata sandi yang aman. Tak lama kemudian, siswa mengetahui bahwa mereka dapat meretas sistem, mencetak kata sandi, dan menghabiskan lebih banyak waktu komputer. Meskipun demikian, dan fakta bahwa ada alternatif yang jauh lebih aman, nama pengguna dan kata sandi tetap menjadi bentuk paling umum dari otentikasi pengguna. Aturan umum adalah bahwa kata sandi harus menjadi sesuatu yang hanya Anda yang tahu sementara sulit ditebak orang lain. Dan meskipun menggunakan kata sandi lebih baik daripada tidak memiliki perlindungan sama sekali, kata sandi itu tidak mudah. Inilah alasannya, manusia memiliki ingatan yang buruk. Sebuah laporan baru-baru ini melihat lebih dari 1,4 miliar kata sandi yang dicuri dan menemukan bahwa sebagian besar sangat sederhana. Di antara yang terburuk adalah 111.111, 123.456, 123.456.789, QWERTY, dan password. Terlalu banyak akun. Saat pengguna merasa lebih nyaman melakukan semuanya secara online, mereka membuka lebih banyak akun. Ini pada akhirnya menciptakan terlalu banyak kata sandi untuk diingat dan membuka jalan bagi kebiasaan berbahaya. Daur ulang kata sandi.
Inilah mengapa peretas menyukai tren ini. Hanya butuh beberapa detik untuk meretas perangkat lunak untuk menguji ribuan kredensial masuk yang dicuri terhadap bank online dan situs belanja populer. Jika pasangan nama pengguna dan kata sandi didaur ulang, kemungkinan besar itu akan membuka banyak akun menguntungkan lainnya. Kelelahan keamanan terjadi. Untuk melindungi diri mereka sendiri, beberapa konsumen mencoba mempersulit menyerang dengan membuat kata sandi dan frasa sandi yang lebih kompleks. Tetapi dengan begitu banyak pelanggaran data yang membanjiri web gelap dengan informasi pengguna, banyak yang menyerah dan kembali menggunakan kata sandi yang lemah di banyak akun. 2FA. Untuk menyelamatkan 2FA adalah lapisan keamanan ekstra yang digunakan untuk memastikan bahwa orang yang mencoba mendapatkan akses ke akun online adalah seperti yang mereka katakan. Pertama, pengguna akan memasukkan nama pengguna dan kata sandi mereka. Kemudian, alih-alih segera mendapatkan akses, mereka akan diminta untuk memberikan informasi lain. Faktor kedua ini bisa berasal dari salah satu kategori berikut. Sesuatu yang Anda ketahui. Ini bisa berupa nomor identifikasi pribadi PIN, kata sandi, jawaban untuk pertanyaan rahasia, atau pola penekanan tombol tertentu. Sesuatu yang Anda miliki. Biasanya, pengguna akan memiliki sesuatu yang mereka miliki, seperti kartu kredit, ponsel cerdas, atau token perangkat keras kecil dengan 2FA. Potensi kompromi hanya dari salah satu faktor ini tidak akan membuka kunci akun. Jadi, bahkan jika kata sandi Anda dicuri atau ponsel Anda hilang, kemungkinan orang lain memiliki informasi faktor kedua Anda sangat kecil kemungkinannya. Melihat dari sudut lain, jika konsumen menggunakan 2FA dengan benar, situs web dan aplikasi dapat lebih percaya diri dengan identitas pengguna, dan membuka kunci akun. Jenis umum 2FA. Jika situs yang Anda gunakan hanya memerlukan kata sandi untuk masuk dan tidak menawarkan 2FA, ada kemungkinan besar situs tersebut pada akhirnya akan diretas. Itu tidak berarti bahwa semua 2FA adalah sama. Beberapa jenis otentikasi dua faktor sedang digunakan saat ini. Beberapa mungkin lebih kuat atau lebih kompleks daripada yang lain. Tetapi semuanya menawarkan perlindungan yang lebih baik daripada kata sandi saja. Mari kita lihat bentuk 2FA yang paling umum. Token perangkat keras. Untuk 2FA mungkin bentuk 2FA tertua. Token perangkat keras berukuran kecil, seperti key fob, dan menghasilkan kode numerik baru setiap 30 detik. Saat pengguna mencoba mengakses akun, mereka melirik perangkat dan memasukkan kode 2FA yang ditampilkan kembali ke situs atau aplikasi. Versi lain dari token perangkat keras secara otomatis mentransfer kode 2FA saat dicolokkan ke port USB komputer. Namun, mereka memiliki beberapa kelemahan. Untuk bisnis mendistribusikan unit ini mahal, dan pengguna menemukan ukuran mereka membuat mereka mudah hilang atau salah tempat. Yang terpenting, mereka tidak sepenuhnya aman dari peretasan. Pesan teks SMS dan 2FA berbasis suara. 2FA berbasis SMS berinteraksi langsung dengan ponsel pengguna. Setelah menerima nama pengguna dan kata sandi, situs mengirimkan kode sandi 1 kali OTP unik kepada pengguna melalui pesan teks. Seperti proses token perangkat keras, pengguna kemudian harus memasukkan kembali OTP ke dalam aplikasi sebelum mendapatkan akses. Demikian pula, 2FA berbasis suara secara otomatis memanggil pengguna dan mengirimkan kode 2FA secara lisan. Meskipun tidak umum, itu masih digunakan di negara-negara di mana smartphone mahal, atau di mana layanan seluler buruk. Untuk aktivitas online berisiko rendah, otentikasi dengan teks atau suara mungkin yang Anda butuhkan. Tetapi untuk situs web yang menyimpan informasi pribadi Anda Ayuro, seperti perusahaan utilitas bank atau akun email Ayuro, tingkat 2FA ini mungkin tidak cukup aman. Faktanya, SMS dianggap sebagai cara yang paling tidak aman untuk mengautentikasi pengguna. Karena itu, banyak perusahaan meningkatkan keamanan mereka dengan melampaui 2FA berbasis SMS.
Token perangkat lunak untuk 2FA bentuk otentikasi dua faktor yang paling populer, dan alternatif yang lebih disukai untuk SMS dan suara, menggunakan kode sandi satu kali berbasis waktu yang dihasilkan perangkat lunak, juga disebut TOTP, atau Hook Soft Token. Pertama, pengguna harus mengunduh dan menginstal aplikasi 2FA gratis di ponsel cerdas atau desktop mereka. Mereka kemudian dapat menggunakan aplikasi dengan situs apapun yang mendukung jenis autentikasi ini. Saat masuk, pengguna pertama-tama memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Lalu, saat diminta, mereka memasukkan kode yang ditampilkan di aplikasi. Seperti token perangkat keras, token lunak biasanya berlaku kurang dari 1 menit. Dan karena kode dibuat dan ditampilkan pada perangkat yang sama, soft token menghilangkan kemungkinan intersepsi peretas. Itu masalah besar dengan metode pengiriman SMS atau suara. Yang terbaik dari semuanya, karena solusi 2FA berbasis aplikasi tersedia untuk platform seluler, perangkat yang dapat dikenakan atau desktop dan bahkan bekerja secara offline. Otentikasi pengguna dimungkinkan di mana saja. Pemberitahuan dorong untuk 2FA daripada mengandalkan penerimaan dan entry token 2FA. Situs web dan aplikasi sekarang dapat mengirim pemberitahuan push kepada pengguna bahwa upaya otentikasi sedang dilakukan. Pemilik perangkat hanya melihat detailnya dan dapat menyetujui atau menolak akses dengan satu sentuhan. Ini adalah otentikasi tanpa kata sandi, tanpa kode untuk dimasukkan, dan tidak diperlukan interaksi tambahan. Dengan memiliki koneksi langsung dan aman antara pengecer, layanan 2FA, dan perangkat, pemberitahuan push menghilangkan peluang untuk phishing, serangan man in the middle, atau akses tidak sah. Tetapi ini hanya berfungsi dengan perangkat yang terhubung ke internet, perangkat yang dapat menginstal aplikasi. Juga di area di mana penetrasi ponsel cerdas rendah atau di mana internet tidak dapat diandalkan, 2FA berbasis SMS mungkin menjadi pilihan alternatif. Tetapi jika ini merupakan opsi, pemberitahuan push memberikan bentuk keamanan yang lebih ramah pengguna dan lebih aman. Bentuk otentikasi dua faktor lainnya biometrik 2FA, autentikasi yang memperlakukan pengguna sebagai token, sudah dekat. Inovasi terbaru termasuk memverifikasi identitas seseorang melalui sidik jari, pola retina, dan pengenalan wajah. Kebisingan sekitar, denyut nadi, pola pengetikan, dan cetakan vokal juga sedang dieksplorasi. Hanya masalah waktu sebelum salah satu metode 2FA ini lepas landas sayudo dan bagi peretas biometrik untuk mengetahui cara mengeksploitasinya. Semua orang harus 2FA menurut laporan baru-baru ini. Kata sandi yang dicuri, digunakan kembali, dan lemah tetap menjadi penyebab utama pelanggaran keamanan. Sayangnya, kata sandi masih menjadi cara utama atau satu-satunya banyak perusahaan untuk melindungi penggunanya. IMEI menjadi berita begitu banyak sehingga kesadaran 2FA tumbuh dengan cepat dan pengguna menuntut agar perusahaan tempat mereka berbisnis telah meningkatkan keamanan. Kami setuju. Ayo semua orang harus 2FA.